bab Yesus di dalam ayat-ayat Bible bertaburan selalu ada kalimat Bapa di surga, Bapa di surga. Sementara Yesus yang mengatakan seperti itu ada di bumi. Alam di surga dan alam bumi itu lain, dua alam. Berarti menunjukkan ada dua pribadi, yang satu ada di surga, ada di bumi. Itu satu. Yang kedua, sabar, sebelum lanjut ya. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi rohnya yang di surga, tubuhnya yang di manusia, yang menjadi manusia di dunia. Itulah yang kita namakan Yesus. Jadi begini, Nona, Bung Johri, kamu tidak mengerti eksistensi daripada Yesus. Yesus itu roh, roh itu seperti angin. Angin itu besar. Kamu tahu bumi ini besar? Bumi ini juga diliputi oleh angin. Ketika angin yang dimasukkan ke dalam balon, itu tidak semua angin yang di bumi ini masuk ke dalam balon, meledak balon itu. Jadi ketika Yesus berbicara, ada juga dia di sorga memang, karena Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, jadi ketika Anda berbicara ada Yesus di sorga, ada itu orang yang sama, angin yang sama. Iya. Tadi kan sudah dikatakan oleh si Nona, sebentar. Nona tadi sudah menjelaskan Yohanes 14 ayat 8 yang melihat Bapa, melihat aku. Nah, kalau kamu tidak mengimani itu, kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu urusanmu kau saudara. Nggak usah kau tekankan lagi, kami sudah mengerti. Kamu yang bingung ya. Bukan bingung, bukan. Kalau Anda mengatakan kami bingung, begini, Bung Juri, antara sesama Oten. Bukan Bung Juri. Kamu tidak perlu provokasi kami sesama Oten. Tadi di sini adalah peraturan. Sebenarnya sama Bang Jahri, cuma kamu yang sepertinya untuk memplesetkan. Sebenarnya sama. Allah memang ada di surga, Allah itu ada di bumi sebagai Yesus itu, gitu loh. Jadi Bang Jahri ini harus mengerti, Allah itu berbentuk roh, dia mendiami surga. Terus di bumi tidak ada di dua tempat. Dia menjadi manusia, itulah Yesus itu, Allah yang kelihatan. Ada di dua tempat. Allah yang kamu tidak paham, makanya dengerin Nona. Dengarin Nona. Jadi begini Bung Jori, sudah beberapa lama ini live ini kami sudah memiliki peraturan dan kesepakatan. Kalau Anda tidak puas dengan jawaban kami, nggak usah kamu pengaruhi kami. Ya, kalau kamu tidak puas, tidak apa-apa. Saya minta izin waktu 1 menit saja. Tapi tadi saya akan diam. Kalau tidak salah jawaban Anda dengan Pak Nona itu sekitar 7 menit. Saya diam. Saya cuma minta 2 menit. 2 menit saja. Dengerin dulu Bung Jori. Anda bertanya tentang isi Alkitab, Anda berisiko mendengarkannya sedetail mungkin. Jadi tidak dibatasi waktu. Makanya saya tidak bikin timer. Yang penting Anda paham maksud-maksud dan pesan-pesan daripada penjelasan itu. Nah, jadi begini. Sebentar, saya kan host. Oke, host. Jadi kamu nggak mengerti. Dengar Bung Jori, dari tadi di sini host dihargai dan kami itu tertib loh. Ya benar nggak Aryani? Tadi waktu saya Pak host, waktu saya. Kenapa kamu nggak banyak waktu kebelet mau kencing? Udah kamu keluar aja dulu, kencing aja dulu, berak kek. Oke, ya nanti saya jadi kamu dikasih waktu, tenang saja Bung Jori, Bung Jari, tenang aja, nyantai. Oke ya. Jadi kami itu punya aturan di sini. Nah, kalau kamu semisal bertanya, kami jawab tidak sesuai dengan nafsumu, ya itu resikomu lah. Kalau kami menjawabnya panjang-panjang, ya memang harus panjang-panjang, itu konsekuensinya. Kalau mau tahu tentang Alkitab atau tentang Yesus, tidak boleh kami juga sepotong-sepotong menjelaskannya. Yang marah itu Tuhan. Begitu Bang Jahri. Nah, jadi tolonglah agak tertib kamu Bang Jahri. Tertibkan pikiranmu, tertibkan juga pemahamanmu. Kalau kamu tidak, istilahnya begini, yang kamu bahas itu isi Alkitab. Itu adalah ranah kami dan itu adalah kudus bagi kami. Itu adalah hal yang kultus bagi kami. Kamu memahami itu?
Jadi jangan kamu buat framing-framing tentang Alkitab, sementara kamu yang tidak paham, tapi kamu mencap Tuhan itu jelek. Dan itu yang saya dengar dari teman-teman kamu. Ya, kamu yang tidak paham, tetapi Alkitab yang disalahkan. Oke? Silakan Bung Johri. Oke. Jangan yang tendensius, jangan yang menyimpulkan. Iya, enggak, ya, oke. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih sebanyak atas waktu yang diberikan. Jadi begini, pertama saya mau tegaskan di sini, saya tidak lagi framing, dan itu siapapun bisa mencari data soal perselisihan di antara kalian, apakah Yesus itu Allah sendiri dan bukan. Sampai detik ini pun ada pihak yang namanya Bang Erben yang mengatakan bukan. Anda ada di pihak yang mengatakan bahwa itu Allah sendiri. Kamu tidak usah menghasut sesama Kristen. Kamu di luar konteks. Jadi kalau salah saya mute, memang itu peraturannya. Tak usah kamu hembus-hembuskan itu. Sekarang pertanyaanmu tentang isi Alkitab apa? Ya, Oh ya, kalau begini Bung Johri. Begini, kalau kamu mendengar informasi dari sana tentang Tritunggal, Trinitas di sini berbeda, nggak usah kamu hembuskan di sini. Itu harus kamu yang menyimpulkan sendiri ya. Jangan dibawa-bawa ke sini, silakan. Ya, oke, begini. Oke, saya ikuti konsep Anda bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri dan Bapak itu sendiri. Oke, saya ikuti konsep Anda. Ketika konsep itu dipakai, maka satu yang saya katakan tadi, ada di surga, ada di bumi. Satu. Yang kedua, banyak ayat yang dimana kalimat Yesus itu memisahkan diri dengan Bapa. Contoh, ada ayat yang terkenal sekali di kalangan umat Kristen maupun umat non-Kristen adalah perkataan Yesus, hidup yang kekal itu mengenal engkau. Di situ ada kata engkau, bukan aku. Tidak berhenti di situ Yesus, tetapi ada kalimat selanjutnya yang memakai kata aku. Di ayat itu ada dua, ada engkau, ada aku. Siapa engkau yang dimaksud Yesus adalah Allah satu-satunya. Siapa aku yang dimaksud Yesus adalah aku Yesus sebagai utusan. Jadi mengenal engkau Allah satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan. Lah, jelas di situ Yesus memisahkan diri dengan Bapa. Bapa dipakaikan engkau, Yesus untuk menunjukkan aku. Jadi di ayat kamu tidak dibutuhkan mengkonklusikan isi Alkitab kami, kamu hanya bertanya. Karena konklusi daripada isi Alkitab kamu itu sesat, gitu ya. Maaf, kamu tidak paham, kamu hanya bertanya. Tidak perlu bernarasi. Makanya ini saya mau mendiskusikan dengan Anda. Udah Bang Juma, Bang Oto, Tito udah mute aja dia gak ngerti tapi so menjelaskan, gak usah. Bagusan dia bertanya bisa dijelaskan. Iya, kok gak mengerti ayat tentang ayat itu. Tadi sama seperti tadi. Dibilang Allah Israel itu roh atau zat. Dan dia kebingungan. Sama kayak kau pun kebingungan. Dia mengenal Allah yang benar. Allah menurutmu Allah yang benar, Allah Israel itu roh apa zat? Nanti ada waktu untuk menanggapi saya. Kalau waktu habis bilang. Tidak penting. Saya yang buat aturan Bung Johri. Kamu nggak mengerti ya aturannya ya. Bukan nggak dengerin mengerti. dulu. Itu jelas ya. Saya tidak memframing loh brother. Saya tidak menafsiri. Saya tidak mentah. Begini Bang Apa Jari, sih orang kami di sini? Sabar Bang Tito. Memang Saya Allah itu, Yesus itu sendiri adalah utusan di atas segala utusan, nabi di atas segala nabi, oke? Oh, Tuhan di atas Tuhan, Tuhan di atas Tuhan. Jadi ketika tunggu Bang Jari, ketika kamu mengatakan di sana kamu dengar Allah itu ada di sini, Yesus itu ada di dunia, di bumi. Ya memang Allah itu berbentuk roh. Jadi tubuhnya itu adalah Yesus, memang di bumi ini, gitu loh. Ya, sudah Bu Nona, bisa saya bicara? Enggak, saya bisa tekankan lagi. Kamu sopan, beradab, tidak berhak kamu di sini menyimpulkan. Tidak menyimpulkan, Kamu Pak. hanya, Itu yang kamu hanya bertanya. Dengar ya, dengar. Dosa-dosa teman kamu itu memframing, menyimpulkan isi Alkitab. Itu dosa-dosa temanmu. Kami membaca sesuai kalimat yang jelas.
Nah, sekarang bacakan. Nggak usah. Gimana? Sekarang bacakan Gimana? pertanyaannya, jangan disimpulkan. Sekarang Iya, bacakan. mana ayatnya? Oke, silakan baca. Saya tidak menyimpulkan. Pertanyaan Ya. selanjutnya adalah pada ayat yang terkenal sekali Yesus Bang? berfirman begini firman-Nya. Di kitab mana? Hidup Kitab yang mana? kekal itu Kitab Bang? mana? Biar kita sama-sama baca. Di kitab mana? Biar kita sama-sama baca. Oke, saya cari dulu ya. Saya Nah, dulu ya. itu dia. Jadi Tadi banyak kalian anggota si Juma ini bang, anggota si Juma, dia cuma Iya, baca iya. Alkitab, Makanya nggak ngerti. Makanya ku bilang sekali-sekali Iya. kalian bertanya sama si Juma, yang Allah yang dimaksud Yesus itu roh atau zat? Allah orang Israel itu. Biar si Juma pun jangan pakai kasih. Kalau dia bilang zat, buktikan kalau orang Allah Israel itu berbentuk zat, gitu. Biar si Juma berpikir juga. Jadi Allah yang benar adalah Allah Israel. Allahnya berbentuk apa? Roh. Yesus itu manusia. Saya bisa bacakan Yang sesuai roh pertanyaan yang Bang. menjadi manusia itulah Yesus. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhannya bukan manusia yang menjadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia karena Allah Israel itu berbentuk roh. Kalau dibilang si Juma salah, tanyakan sama si Juma. Allahnya orang Israel zat atau roh? Harusnya kalian bertanya. Enggak begini. Kalau dibilang zat, itu, buktikan mana gitu. bukti, Bro. Disebutkan bahwa roh itu tak terlihat, Allah itu tak terlihat, rohnya, suaranya pun tak terdengar. Yesus terlihat kan? Jadi Allah itu dijelaskan di Alkitab itu roh yang tak terlihat. Iya, abang tadi nggak, abang dengar nggak gini? Abang ngerti nggak? Nggak, tunggu dulu. Abang ngerti nggak maksudku tadi itu, bang? Abang ngerti nggak maksudku tadi? Roh Allah Israel itu berbentuk roh yang menjadi manusia, jadi terlihat menjadi barang manusia. Kalau sudah berbentuk manusia itu bukan roh lagi, brother. Jadi Masya bentuk Allah. apa? Jadi kalau manusia mati yang dipanggil Tuhan apa? Rohnya apa badannya? Yesus itu Jadi Tuhan. bertanggung jawab ya. Coba Itu agak gini, aku tanya sama kau, Allah kau kalau kau mati, Allah kau yang ditanya badan apa imanmu apa rohmu yang ditanya nanti? Yang udah mati itu, yang udah dikubur, yang udah dikubur yang ditanya, yang udah jadi bangke. Iya. Apa rohmu? Iya, itu kan Coba kau jasadnya tanya ikut dulu. terkubur. Bung Jore, Iya, nanti Bung pada saat Jare. kau kiamat, pada saat kau kiamat, kau mati, yang ditanya Allah itu badan jasadmu yang jadi bangke atau rohmu? Coba tanyakan si Juma dulu. Tanyakan dulu sama si Juma. Bang Juma, kalau ya kita mati nanti yang ditanya Allah, badan kita yang jadi bangke atau roh kita? Kita jelas jawab roh. Sekarang Yesus itu kalau menurut kamu itu punya dua. Ada roh, ada badan seperti itu. Coba dijawab juga. Kalau manusia iya. Kalau Yesus bagaimana? Apa punya roh apa dan badan? Mohon dijawab. Berarti gak Begini, ngerti Bang juga Jari. dia. Sabar, Bang. Begini Bang Jari, ketika dia bertindak sebagai Allah, berarti Allah itu berbentuk roh. Dia di surga, ya. Ketika menjadi manusia, itulah Yesus. Dia ada di dunia, tetapi rohnya itu tetap ada di surga. Rohnya itu ada menempati surga itu. Jadi Allah itu berbentuk roh. Gini Bang Joni, saya tanya, kan kamu anak buahnya si Juma, tanya sama si Juma, kalau kau gila, rohmu ikut gila nggak? Coba tanyakan dulu sama si Juma, kalau kau gila, rohmu ikut gila nggak? Coba tanya dulu. Kalau manusia itu seperti itu. Kalau Anda mengatakan Yesus punya roh dan jasad, oke. Ayo kita bahas itu. Berarti Yesus itu punya roh dan jasad ya, seperti itu. Yesus itu memang roh. Yesus, iya. Jasad itu sebagai Yesus, Allah itu sebagai roh. Lihat. Kau baca Bang, makanya kau baca Yohanes 17 ayat aku baca dulu ayat ke-17 dari ayat 12 saja ya. Ya kan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu Tuhan,
yang kau berikan kepada anak manusia ini daging. Ngerti nggak? Daging ini diberi nama Tuhan juga, Yesus namanya. Kau baca lagi selanjutnya, ya kan? Biar kau tahu, ngerti. Namamu pun bisa dipakai nama anjing. Namamu siapa? Bang Juma. Apakah anjing nggak bisa pakai nama Bang Juma juga? Coba, Juma. Yohanes 17 Juma. ayat 3. Juma. 17 Juma. ayat 3 ayo kita baca itu. Juma, Sabar, namamu Yohanes. Sabar, kita baca sama-sama Bang. Yohanes berapa tadi? Ya. Ya, saya baca Yohanes ya. Sabar Bang, sama-sama baca Bang. Yohanes. Soalnya nanti sabar Bang, kita Yohanes sama-sama 17. baca. Iya, baca. Yohanes 17. Ayo baca. Titik 3. Yohanes 17 ayat 3. Ayo baca sudah. Bang Tulus, Bisa dengar. Bang Tulus nggak usah terpancing amarah, biarin aja tuh. Yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Ada kalimat engkau, ada kalimat engkau. Ayat berapa? Baca sampai habis dulu, bisa ikuti. Aduh, putus-putus ya. Bang Jadi Jari, engkau itu adalah satu-satunya Allah. Engkau di situ adalah Allah. ayat berapa? Jangan samakan Allah, jangan samakan Allah di Alkitab dengan di Al-Quran, Bang Jahri. Jangan, tolong jangan. Berarti kan ya Bang Jari, kau baca selanjutnya. Kan ku kasih tadi kan ayatnya sama kau. Ini biar ku bacakan lengkap sama kau ya, biar kau ngerti ya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu. Namamu siapa tadi? Namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi selama Yesus ini di dalam dunia ini, itulah kita semua dipelihara atas nama Dia. Ya itu Berarti namanya Yesus namanya Yesus. Yesus itulah jalannya, makanya dibilang Yohanes kau bilang ayat 3 ini, yang kau bilang ayat 3 inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Jadi yang mengenal engkau ya kau baca selanjutnya. Namamu Bukan kau berikan kepadaku, dan namamu yang memelihara mereka supaya hidup sebagai orang benar. Namanya siapa? Emang Allah yang bentuk zat di sini? Maksudnya yang ya zat. oke. Terima kasih bacaannya. Di situ jelas. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, bukan mengenal aku, kata Yesus. Iya, Bukan mengenal mengenal engkau, iya. Bukan mengenal Yesus yang daging. Bapak ngerti nggak? Ini bukan yang kan udah aku bilang. Namamu yang kau berikan kepadaku, bukan mengenal Yesus yang daging, tapi nama Yesus itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri. Ngerti nggak Bang Juma? Terima. Berarti nama Yesus diberikan oleh Bapa. Berarti Bapa yang Bang memberikan. Jari, Bang Tulus, bukan Juma, Bang Ada yang Jari. memberi, ada yang Oh, menerima. Bang Jari nggak ngerti-ngerti. Iya, nggak ngerti. Kayak gini, Bang Jari, nama Bang Jari bisa nggak diberikan kepada nama binatang? Jadi saya sudah kick out dia karena nanti saya takut. Ini akun saya sudah di dalam wanti-wanti TikTok. Kemarin saya dinasehati. Jadi orang-orang berdebat di sini saya langsung kick out aja lah. Saya menjaga kekudusan akun saya. Nggak boleh dicemari oleh namanya Juma. Karena dia, Ya, silakan, dia nggak pernah Kingpin. ngerti nama dia aja Tadi Bang gitu. Tulus kira yang namanya Juma, dia selalu menyebut Juma. Ya, oke. Makasih ada naikin.